sebelum Ibu masuk ke materi di pertemuan kali ini, Ibu akan mereview materi di pertemuan kemarin yang terlebih dahulu. Jadi ada yang masih ingat nggak di pertemuan kemarin itu kita membahas tentang apa? Ya, benar sekali. Jadi di pertemuan kemarin itu kita membahas tentang efek rumah kaca dan pemanasan global. Nah, sebelum Ibu melihatkan media yang Ibu buat, ada yang masih ingat nggak efek rumah kaca itu apa dan pemanasan global itu apa? Nah, hampir benar. Jadi, efek rumah kaca itu adalah pemanasan permukaan bumi dan udara luar permukaan bumi. Sedangkan pemanasan global itu adalah terjadinya panas di atas rata-rata atmosfer, laut, dan bumi. Nah, dari sini ada yang masih ingat nggak proses terjadinya efek rumah kaca itu bagaimana? Nah, jika ada yang agak lupa, Ibu akan mengingatkan kembali ya. Jadi, di sini ada gambar bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca. Nah, bagaimana sih proses terjadinya efek rumah kaca? Jadi, ini ada gambar bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca. Jadi, yang pertama itu adalah radiasi matahari itu dipancarkan ke bumi. Kemudian radiasi yang dipantulkan ke bumi itu nanti dari bumi akan dipantulkan lagi ke atmosfer. Namun karena di udara itu banyak gas-gas sehingga itu tadi akan mengendap di sana dan akan dipantulkan lagi ke bumi sehingga suhu di bumi itu nanti akan semakin panas dan meningkat. Nah, selanjutnya setelah Ibu menjelaskan bagaimana proses efek rumah kaca, Ibu akan mereview kembali tentang pemanasan global. Jadi di gambar ini ada beberapa percakapan seperti sisa ranting dan dahan mengeluarkan CO2 atau karbon. Penggunaan pupuk kimia menyumbang N2O atau dinitrogen oksida dan sebagainya. Jadi sebenarnya pemanasan global itu adalah terjadi ketika banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh manusia dan itu akan menghasilkan CO2 atau karbon dioksida yang mana itu nanti akan menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Nah, jadi salah satu penyebab terjadinya pemanasan global itu adalah menipisnya lapisan ozon. Nah, dengan menipisnya lapisan ozon itu akan terjadi apa? Salah satunya itu akan terjadi perubahan iklim. Seperti contoh di Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, kita itu kan memiliki dua iklim. Yang pertama itu adalah kemarau dan penghujan. Jadi biasanya musim kemarau itu kan terjadi di bulan Mei sampai September dan musim hujan itu terjadi pada bulan Oktober sampai April kan. Nah, namun di akhir-akhir tahun ini pada musim Oktober itu masih musim kemarau dan di bulan November itu masih musim kemarau. Nah, itu salah satunya efek dari pemanasan global. Nah, selanjutnya dibuka bukunya masing-masing ya. Jadi, di pertemuan kali ini kita itu akan membahas tentang usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Jadi, untuk apa sih kita itu mempelajari bagaimana usaha-usaha untuk menangani pemanasan global agar berkurangnya gas-gas di udara sehingga suhu yang ada di bumi itu bisa turun atau untuk mengurangi penipisan lapisan ozon. Jadi, usaha-usaha menanggulangi pemanasan global yang pertama itu adalah menggunakan energi terbarukan. Nah, usaha-usaha menanggulangi pemanasan global yang pertama ini adalah menggunakan energi terbarukan untuk menghindari penggunaan kayu bakar, batu bara seperti itu. Nah, seperti contohnya kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu ketika kita menggunakan kompor gas. Jadi kenapa demikian? Jadi kan
ketika kita memasak itu kan menggunakan tungku, yang mana bahan bakarnya itu kan menggunakan kayu bakar. Nah, ketika kita menggunakan kayu bakar itu kan banyak asap-asap yang dikeluarkan atau gas-gas seperti CO2 yang dikeluarkan, yang mana itu nanti akan menyebabkan penebalan gas-gas di atmosfer. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Nah, yang kedua itu adalah meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Nah, itu dengan apa? Yaitu dengan menggunakan oli yang sesuai dengan kendaraannya. Nah, selain menggunakan oli yang sesuai dengan mesin kendaraan, yaitu dengan menggunakan bahan bakar yang sesuai, kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah mengurangi deforestation. Nah, apa sih deforestation itu? Jadi, deforestation itu adalah penggundulan hutan atau pembakaran hutan. Jadi, itu sangat dihindari karena apa? Ketika terjadi pembakaran hutan, itu kan banyak banget gas CO2 yang dihasilkan, sehingga itu nanti juga akan dapat meningkatkan gas-gas yang ada di atmosfer dan pelapisan ozon. Kemudian, yang keempat itu adalah mengurangi penggunaan produk CFCs. Jadi CFCs itu adalah klorofluorokarbon. Yang mana mengapa harus mengurangi penggunaan produk ini? Jadi itu digunakan dengan menggunakan produk-produk yang lebih ramah lingkungan gitu. Nah, kemudian yang kelima itu adalah mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Nah, jadi poin yang kelima ini adalah mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Ini seperti contoh dengan mengadakan reboisasi, penanaman pohon. Nah, karena Ibu sudah menjelaskan untuk materi di pertemuan kali ini ke kalian, maka Ibu kan akan memberikan permainan game puzzle untuk kalian. Jadi seperti ini, dan nanti Ibu berharap setelah kalian bisa menyusun puzzle-nya, Ibu meminta kalian untuk mempresentasikannya di depan kelas. Jadi Ibu tuh ingin tahu apakah kalian sudah paham tentang materi efek rumah kaca dan pemanasan global.